kata tukang kacang, ya syukur kalau Jang, kalau kamu menikmati hiburan. Jang, hati-hati ya Jang, di sini tuh daerahnya daerah rawan. Kamu di sini jangan macem-macem. Oh, sekarang ada di hutan begini, gimana cara ceritanya? Jangan-jangan man, jangan-jangan apa? Berarti tadi malam, waduh, terus gimana? Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini untuk klik like, comment, and subscribe. Dan ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu malam ada orang di situ lagi duduk berdua tuh di luar lagi ngadem, udah merasakan tadi pagi sih ya, kerjanya capek gitu, lagi ngerokok, lagi ngerokok. Itu yang satunya tuh dengar sama temennya, man, kedengaran nggak sama kamu man? Apa itu, apakah suaranya kedengar? Iya, alah bener, ada jaipongan. Wah iya bener ya, kita kesana yuk, kata temannya tuh. Kalau di sini man, iya hayu aja berangkat ke sana, tapi deket nggak? Ya kayaknya sih deket, masalahnya suaranya udah jelas begini. Itu orang berdua langsung siap-siap. Cuma sama mandor ditanya, mau kemana kamu malam-malam? Itu orang berdua si Diman tuh nyaut, Nor, saya mau kesana mau beli rokok. Ya kata mandor, ya jangan lama-lama. Ya enggak lah, kayak anak kecil aja di Parate begini. Ya udah, pokoknya jangan lama-lama, ini kan daerahnya daerah orang, perumahan, jadi kita kan gak enak. Udah beres kata orang berdua itu makin lama tuh udah beli rokok itu tuh, udah jajanan segala macam tuh langsung itu yang namanya sinden itu mirip-mirip suaranya tuh. Kalau dulu sindennya Ibu Hajah Siti Fatimah, Titin Fatimah, kalau sekarang sih udah almarhum ya. Itu suaranya, waduh, masya Allah, bikin merangsang kuping itu. Itu orang berdua tuh langsung menuju suaranya itu. Terus jalan, semakin lama semakin jauh dari bedeng itu, lama jalan. Udah nyampe itu, udah suara itu tuh semakin jelas, makin dekat. Itu di situ banyak kelihatannya tuh orang yang mau nonton ke sana, banyak bener-bener berkonvoy atau ngabring alet-aletan gitu. Itu orang bener-bener. Terus kata si Diman, "Mang, ada hiburan apa Mang?" Itu sebenarnya tuh wayang Jang, tapi kan tuh suaranya suara jaipongan, yaitu mungkin selangan Jang. Mau kemana? Iya, saya juga mau ke sana, kata si Mang itu. Ya udah Jang, kalau kamu mau ke sana kita bareng aja. Iya Mang, beres Mang. Itu jadi bertiga tuh langsung jalan. Tapi nggak berasa naiknya turunnya itu dataran, nggak tahu berasa itu. Perasaan anak dua itu, orang bertiga itu datar aja, seperti jalan aspal gitu ya, rata. Jalan bertiga itu di jalan tuh ngobrol gitu ya, kesana kesini ngalor ngidul segala macam ya obrolan. Kata si Diman ke temennya, mungkin si anak kita ini mau nonton wayang. Wah seneng banget ya, bahagia banget gitu. Kata temannya, iya juga itu pasti, apalagi kalau ceritanya cerita bagus ya, perang
perang Ramayana, wah bener-bener mantap. Dewi Sinta sama Rama, wah bener-bener. Itu nggak lama kemudian terlihat, bener terlihat ada di situ ada gerombolan, bukan gerombolan PDI bukan ya, gerombolan orang pada mau ngeliat, wah rame, tua muda perempuan laki-laki, anak kecil juga ada rame situ, wah bener. Makin lama makin jelas di situ, bener ada wayang golek di situ. Terus orang yang satunya itu yang tadi bareng itu nggak tahu perginya ke mana, nggak tahu, nggak izin, nggak pamit, cuma wayang aja pergi. Itu yang berdua itu langsung cari tempat duduk. Udah dapat tempat duduk ya, udah nyaman lah di situ, udah nyaman. Kebetulan orang berdua itu duduknya tuh deket tukang kacang tanah atau suuk di situ. Udah duduk. Kata tukang kacang tanah, "Jang, kamu berapa orang di sini, Jang?" "Enggak, Mang, saya di sini cuma berdua aja. Tahu tadinya sih bertiga orang sini kayaknya, tapi nggak tahu pergi kemana." "Oh gitu, ya udah." Itu kata tukang kacang, "Jang, kamu benar mau lihat wayang, mau nonton wayang?" "Iya, Mang, makanya saya jauh-jauh dari sana ke sini tuh pengen nonton wayang, pengen hiburan." "Oh gitu." Itu tukang kacang tanah tuh itu senyum aja, nggak tahu itu apa permasalahannya. Itu si Diman itu ngomong sama tukang kacang itu, "Mang, bungkusin, Mang, 2.000. "Ya, Jang." Itu si tukang kacang itu langsung membungkus alas 2.000. Wah, banyak juga. Itu kebetulan takarannya tuh seperti literan beras. Kalau nggak itu ukurannya ukuran seperapat gitu. Udah dibungkus, dikasih, langsung dibayar 2.000. Itu nongkrong berdua tuh, liatin wayang, wah sangat serius. Terus di situ sangat memperhatikan, sangat menikmati, orang berdua itu menikmati si wayang golek itu. Wah, ceritanya tuh emang yang dia inginkan, yaitu cerita Dewi Sinta gitu ya, Dewi Sinta. Itu benar di situ sangat ramai. Wah, penonton makin lama makin banyak. Dari kidulnya, dari wetanya, kulonnya, kaler, semua makin lama tuh makin banyak penonton. Bisa dikatakan berdesak-desakan. Itu mulai itu ramai. Wah, suara dalang menceritakan kisah Ramayana itu. Wah, itu orang-orang di situ sangat menikmati wayang, suara wayang, ada selangan, suara sinden nyanyi. Wah, nyanyi ada macam-macam sih, ada nyanyian buludru hidung, kadang-kadang banondari, kadang-kadang ekek paeh. Wah, banyak dan sebagainya yang kadang-kadang ada yang permintaan lagu itu lagu modern, yaitu dangdutan. Tapi sinden juga nerima ada yang minta pesanan lagu dangdutan tuh. Yang penting ada amplop itu, minta lagu pasti ada amplopnya. Tahu isinya berapa nggak tahu ya, dulu nggak tahu. Cuman orang berdua itu si Giman sama temennya tuh nggak sempat minta lagu, cuma menikmati aja. Itu makan kacang nggak berasa habis, makan berdua tuh. Kata tukang kacang tanah, "Jang, kamu emang nggak capek duduk di situ, kok nggak gerak-gerak kayak menikmati wayang?" "Iya, Mang, sangat bener-bener mantap ini wayang,
ceritanya bagus, suara sindennya bagus, dualangnya bagus. Wah bener nggak ada kecewa mah. Itu si tukang kacang tanah itu senyum. Kata tukang kacang, ya syukur kalau kamu menikmati hiburan, ya syukur. Tapi yang hati-hati ya, Jang, di sini tuh daerahnya daerah rawan. Kamu di sini jangan macem-macem. Kata yang berdua, maksudnya apa, Mang? Iya, di sini daerahnya rawan, kamu jangan macam-macam. Oh iya, Mang, terima kasih saya dikasih tahu. Itu orang berdua tuh mungkin duduknya jenuh, langsung, Mang, makasih ya, Mang ya, udah kacangnya, udah sarannya. Di sini kami berdua mau pindah tempat. Iya, Jang, hati-hati, ingat ya. Iya, Mang, insya Allah, Mang, insya Allah. Itu saya berdua itu langsung pindah tempat. Kebetulan di situ tuh ada tukang nasi ampar. Di situ ada tukang nasi ampar. Nasi ampar kan tahu yang ditiker itu, yang ditiker ya, yang nasinya dibungkus sama daun jati, lauk-lauannya semuanya juga kering. Ada goreng lele, goreng belut, tempe, tahu dan sebagainya di situ banyak. Tinggal kalau kita makan di situ tinggal milih aja, mengambil sendiri, nggak usah dilayanin. Itu orang berdua tuh udah mungkin makin lama makin malam, terus di situ perutnya udah pada bunyi. Ya, ambil nasi, bungkusan nasi. Itu tukang jualan tuh ngeliatin aja. Kata tukang nasi, si Bibi, Jang, kamu orang mana, Jang? Bukan orang sini ya? Iya, Bi, bukan orang sini. Saya lagi kerja di proyek. Pas dengar suara wayang kesini, saya jadi pengen nonton di sini. Kata si Bibi, oh gitu, Jang. Ya udah, Jang, kalau makan hati-hati ya, jangan sampai keselak. Iya, Bi, kata si Bibi, nih airnya buat minum. Iya, dikasih gelasnya tuh gelas seng, tahu kan gelas seng. Udah gitu itu orang dua tuh menikmati wayang, menikmati makannya, wah segala macam, bener-bener itu menikmati orang berdua itu. Makin lama makin dingin, makin lama makin dingin. Tapi itu jadi wayang tuh nggak tamat-tamat, ceritanya tuh aneh. Bener-bener nggak tamat-tamat. Di situ semakin lama tuh semakin seru ya. Mungkin yang tahu wayang, yang senang wayang, bagaimana ceritanya, cerita Ramayana gitu ya. Itu Dewi Sinta dicolong sama panas sama Dasamuka ya. Di situ yang tahu, kalau enggak ya nanya aja. Kalau yang nggak tahu nanya aja, bila perlu beli kasetnya ya. Ini iklan di situ tuh. Bener, makin lama makin ceritanya makin rame, bener-bener. Itu sama orang itu nggak berasa waktu tuh, nggak berasa per jamnya, per menitnya, per detiknya, itu nggak berasa. Itu sangat menikmati. Bener-bener itu cerita wayang, suara sindennya merdu, wah bener-bener sangat indah kedengarnya. Sangat merdu suaranya, kata orang Sunda sih halimpu, mantap gitu ya. Gak lama kemudian mungkin waktunya udah habis, mungkin kayaknya itu dalam kata-kata terakhirnya. Kalau wayang terakhirnya itu tutup lawang si Gotaka, itu berarti orang itu tuh wayang itu berarti udah tamat, waktunya beres. Itu orang-orang pada bubar pulang itu orang pada bubar, mau pulang ke rumahnya masing-masing gitu ya. Orang pada bubar, yang ngalor, yang ngidul, yang ngulon, yang etan, cuma nggak ada ke atas aja sama ke bawah ya, udah bubar. Itu orang berdua di situ celungak-celinguk kayak kebingungan. Kata temennya, Man,
kita pulang arahnya kemana ya? Kita lupa. Wah, kamu kok bisa lupa? Enggak, arahnya ke sana tuh. Arahnya ke sana kemana? Wetan. Ke wetan. Kayaknya sih ngaler, man. Wah, wetan. Ngaler, man. Itu orang berdua tuh jadi seolah-olah tukar pikiran, antara ngetar ngaler. Akhirnya ambil keputusan larinya tuh ke mana? Ke wetan. Jalan berdua tuh, itu orang tuh berdua tuh jalan. Jalan terus jalan. Turun gunung, naik gunung. Udah begitu, di situ ada dataran rendah di situ tuh. Dataran rendah. Man, kok kita ada di hutan, ada di gunung, man, kata temannya. Kata si Diman, iya juga ya, kan kemarin malam tuh kita ada di kampung. Lihat nonton wayang tuh, kok sekarang ada di hutan begini, gimana ceritanya? Wah, man, kata temannya. Wah, man, jangan-jangan, man. Jangan-jangan apa? Berarti tadi malam, waduh, terus gimana? Ya, kita pulang aja, cari pulang yuk, pulang. Itu berdua tuh jalan. Jalan aja jalan. Sampai naik gunung, turun gunung. Makin lama jalannya makin tinggi, makin tinggi. Di situ ada orang yang lagi cari kayu. Mang, kata yang tukang cari kayu. Jang, mau kemana, Jang? Iya, Mang, mau pulang, Mang. Oh, mau pulang. Ya udah pulang, hati-hati ya. Hati-hati ya, Jang ya. Ya, Mang, makasih. Itu jalan. Makin lama makin tinggi, makin lama makin. Itu yang namanya hutan belantara, semakin lama tuh semakin gelap, semakin susah masuk. Jadi nggak ada jalan terus, nggak ada. Itu orang dua tuh bener-bener tersesat di situ. Wah, kepada kebingungan. Di situ tuh orang berdua itu duduk di situ untuk ngobrol. Ini kita kok bisa tersesat begini, aduh gimana kita pulangnya nih ya. Ya udah sabar, kita nanti aja, barangkali ada orang yang datang yang lewat, kita nanya aja. Ya udah duduk di situ tuh, duduk. Itu waktu duduk itu kan ya namanya di gunung itu hawanya tuh cuacanya kan enak, adem. Langsung ketiduran, orang berdua itu ketiduran, tidur bener-bener tidur. Tidur di situ nyenyak, tidur tahu berapa jam. Di situ waktu tidur, di situ ada kampung di situ, bener-bener kampung, sangat rame, banyak ya, bisa dibilang ya kampung aja gitu ya, susah ngomongnya. Kampung di situ banyak rame, anak-anak pada main, pada lari sini, lari sana, pada yang gembira ini anak-anak kecil tuh di situ tuh. Pada main, udah lari-lari. Itu orang berdua tuh jalan. Ini di dalam cerita impiannya temannya si Diman. Itu berdua tuh jalan. Kata si Diman, ini kok kampung mana ya? Ini kok penduduknya banyak juga, padat juga, banyak anak-anak pada main. Wah bener, kata temannya, ya juga sih, di kampung apaan ya, kok bentuk rumahnya aneh, berpanggung. Kata si Diman, ya iyalah, orang Sunda kan rumahnya pada panggung. Oh iya juga ya, iya, kata temannya tuh. Itu jalan, begitu jalan tuh orang di situ, penduduk di situ pada ngeliatin sama yang berdua itu, liatin jalan. Tapi nggak ada yang nyapa, pada ngeliatin tapi nggak ada yang nyapa, cuma jalan berjalan gitu. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Udah nyampe ke ujung kampung, udah nyampe. Kata temannya si Diman, Man, ini udah sampai udah nyampe kebon lagi, Man, berarti kampung lebar juga, luas juga ya. Iya ya, aduh itu ngobrol. Terus kita gimana? Ya udah kita
sana aja yuk. Pas udah aku begitu tuh, ternyata di kampung itu ketemunya tuh di dalam impiannya temennya si Diman. Udah begitu langsung orang berdua itu bangun, ya taunya udah tengah malam, larut malam, tahu jam berapa, hawanya cuacanya sangat dingin, yang namanya di gunung gitu ya, di gunung. Aduh man, kata temannya, kita kok bisa kita kayak begini gara-gara suara wayang. Lo jangan nyalain wayang, udah diam, nikmati aja, kata si Diman. Lo jangan mikirin nikmati aja, kita pulang bagaimana, kata temannya si Diman. Di situ orang malam-malam tuh bertengkar gitu ya. Orang-orang kamu ini loh segala saling menyalahkan temennya itu, saling menyalahkan. Udah gak lama kemudian udah kelihatan sinar matahari masuk tembus ke dasar gunung itu, ke daerah hutan itu. Udah mulai tuh, kata itu udah siap, ayo kita jalan lagi. Tuh jalan. Itu perasaannya tuh udah jauh, ternyata di situ juga, muter lagi ke sana. Gitu. Padahal cuma jalan di tempat, perasaan orang berdua itu jalan biasa. Padahal jalan di tempat ya gitu ya. Jalan di tempat. Udah begitu udah kecapean langsung pada duduk. Kata temennya si Diman, "Man, kok kita di sini aja, perasaan udah jauh." Ya juga ya kosen. Wah, ini kita ini ya gimana ya? Jadi kita ini seolah-olah terbawa oleh halusinasi bahwa kita perjalanan udah jauh. Ternyata kita masih di sini. Terus gimana ya sekarang man, kata temannya. Ya gimana lagi? Itu kelihatannya gak lama kemudian kelihatan ada jalan setapak. Jalan berdua tuh jalan. Jalan yang berdua itu. Itu si Diman tuh paling depan, paling depan jalannya tuh, paling depan. Itu temennya tuh ada di belakang. Si Diman yang ngobrol sana sini ngalor gitu. Itu temennya tuh nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Udah di situ ya. Udah nggak nyaut, pas si Diman nengok ke belakang, ternyata temannya tuh nggak ada temannya tuh. Balik lagi si Diman tuh nyari temennya. Si Diman itu pas ketemu ada orang yang nyari kayu. Kata tukang kayu yang nyari kayu, "Jang, mau kemana?" "Iya Mang, mau pulang tapi teman saya nggak ada Mang." "Oh begitu, ya udah kita pulang." Itu pulang, si Diman sama si Emang pulang. Kita akan bercerita tentang temannya si Diman. Kalau si Diman itu udah sama penduduk yang nyari kayu itu udah pulang si Diman itu ya. Kita menceritakan orang yang tadi temennya si Diman itu. Itu temennya si Diman itu di situ tuh pada celinguk. Ini kok kampung lebar-lebar amat kayaknya. Itu ya temennya si Diman itu langsung di situ. Langsung di kampung itu pada jalan kelalang tuh. Kebetulan itu tuh orang itu, anak itu tuh langsung ada warung, dekatin warung. "Bi, beli airnya Bi," kata tukang warung. "Gak usah beli Jang, itu minum sih ambil aja." "Oh iya Bi, makasih." Itu temannya tuh minum. Tahu kan tempurung, gayung tempurung tahu kan? Kalau nggak tahu kebangetan modern, gayung plastik.
ini gayung dari tempurung, dikasih gagang, ternyata tempurung batok itu. Oke. Itu orang tuh minum, terus kata si anak itu, Bi, gelasnya mana, Bi? Udah, nggak usah pakai gelas, itu aja, pakai itu langsung minum. Kok begitu? Iya, Jang, kalau di sini begitu, udah mau minum aja. Itu anak itu tuh langsung minum sepuasnya, langsung duduk di depan warungnya. Bi, ada rokok enggak? Ada, Jang. Rokok apa? Rokok ada. Langsung beli rokok, itu tuh rokok. Tapi rokoknya tuh aneh. Aneh aja rokoknya tuh. Yaitu rokok yang dibungkus pakai kulit jagung. Kalau itu kan orang itu, anak itu nggak pernah yang ngerokok begitu, nggak pernah. Yang ngerokok pakai kulit jagung nggak pernah. Ya nikmati aja, ya adanya itu. So, masalahnya di situ nggak ada lagi, cuma rokok itu. Langsung ngerokok, anak itu beli rokok dulu ya, ngerokok. Lu pesen, Bi, bikin kopi, Bi. Iya, Jang. Kopi apa, Jang? Ya, kopi hitam aja. Tapi jangan banyak-banyak gulanya ya. Iya, Jang, kata si Bibi itu, tukang warung itu. Itu udah gak lama kemudian si Bibi itu bawa cangkir isinya kopi hitam panas, enak, hitam itu tuh ya, sangat menikmati, nyuruput gitu ya, menikmati. Terus anak itu nanya, Bi, kalau ini kampung apa? Itu si Bibi senyum. Emang, Jang, kamu orang mana, Jang? Ya, Bi, saya tuh di sini tuh tadi malam habis nonton wayang. Itu si Bibi tuh melotot. Tahu kenapa nggak mau orang tahu melotot? Itu si Bibi melotot pas dengar wayang. Emang ada apa, Bi, kok melotot begitu? Enggak, Jang, enggak. Ya udah, mau minum aja. Itu minum kopi si Ujang itu ya, kita kasih nama si Ujang aja ya, si Ujang kasih nama. Itu si Ujang itu menikmati minum kopi sambil ngerokok, makan gorengan. Aduh, di situ udah perutnya kenyang, langsung ngomong, Bi, udah, Bi, berapa, Bi? Kata tukang warung, Jang, nggak usah bayar, udah gak apa-apa, udah dimakan sih gak apa-apa. Bibi ridho, Bibi ikhlas, silahkan. Ya, Bi, saya mau melanjutkan perjalanan, saya mau pulang. Tapi, Bi, ketemu teman saya enggak, yang satu ya? Yang mana? Ya itu teman saya ya, pantaran saya ini cuma badannya lebar itu sih ya, lumayan lebar lah. Kata si Ujang itu. Kata si Bibi, enggak, Jang, enggak ngelihat temennya kamu, sebab kamu kesini itu cuma sendiri. Gitu. Bi, saya mau maaf. Kalau ini kampung apa, Bi? Kok lebar banget, banyak orang, rame, itu penduduknya padat. Itu si Bibi tuh liatin si Ujang. Oh gitu, Jang. Tapi jangan kaget, Jang. Jangan kaget ya. Bibi kasih tahu ini kampungnya ya. Ya, Bi, emang kaget kenapa, Bi? Enggak, masalahnya, Jang, ini tuh kampungnya beda dengan kampung kamu. Emang kenapa, Bi? Ya udah, Jang, ini namanya kampung siluman. Itu si Ujang matanya terbelalak. Bi, yang bener, masa nama kampung siluman? Ih, makanya, Jang, kampung siluman. Kampung siluman, Jang, di sini tuh. Jadi ini penduduknya apa, Bi? Ya itu si Ujang tuh kebingungan. Dia meraba-raba pipinya tuh habis tadi minum apa tuh. Itu ternyata yang tadinya tempurung batok itu yang bekas minum, ternyata itu yang dipakai minum tadi itu sama si Ujang
Ternyata tengkorak kepala. Itu si Ujang itu di situ sangat bingung, apa kata pikirannya, ini apa yang tadi saya minum. Poin ternyata batok itu jadi tengkorak begini. Itu di situ kampung itu berubah jadi alas roban. Jadi hutan belantara di situ. Itu si Ujang di situ celengak-celinguk kebingungan. Dalam hatinya, ya Allah, kok hidup saya sampai ngalamin begini, ya Allah, udah dulu begini, sekarang begini.